Ini adalah Jetour Dashing, SUV medium dari brand Cina baru lagi, Jetour. Nah, yang bikin si Dashing ini menarik adalah harganya dan desainnya ya. Jadi, harganya si Dashing ini itu mirip-mirip sama kompetitor SUV compact yang lebih mainstream ya. Kayak Honda HR-V, Hyundai Creta, Mitsubishi X-Force, dan sejenisnya. Tapi, si Dashing ini harganya lebih murah. Bahkan dibanding kompetitor yang dari Cina pun kayak Chery Omoda 5 atau Wuling Almas Ares, si Dashing ini harganya masih lebih terjangkau ya. Nah, tapi dimensinya dia itu lebih besar dibanding kebanyakan kompetitornya tadi. Dia malah cenderung lebih mirip sama SUV medium kayak Honda CR-V atau kayak Mazda CX-5 gitu. Dan desainnya dari luar dan dari dalam itu kelihatan jauh lebih mahal ya dibanding harganya dia. Nah, buat detailnya simak di 10 hal dari Jetour Dashing. Satu, varian dan harga. So, apalagi sih brand Jetour? Mungkin kalian baru pertama kali denger nama ini ya. Tapi kalau nama Chery udah sering denger kan? Nah, Jetour ini jadi salah satu brand di bawah Chery Holding Group atau di bawah grup besarnya Chery. Meski masuk Indonesia ini sama perusahaan yang beda ya dengan Chery. Nah, semua produknya mereka SUV ya. Dan Jetour juga mengklaim mereka jadi brand SUV dengan perkembangan tercepat di Cina. Nah, di Indonesia dua produk pertamanya Jetour ada X70 Plus dan si Dashing ini ya. Yang X70 Plus SUV 7-seater dan yang Dashing 5-seater. Dua-duanya bermesin ICE atau mesin bakar, dan yang unik, Indonesia jadi negara pertama yang dapat dua model ini dengan setir kanannya. Dealernya gimana? Hingga saat ini ada 10. Tapi Jetour bilang mereka menargetkan buat punya hingga 30 dealer di akhir 2025 ini. Nah, kayak yang kita bilang di awal, kalau dari ukuran, mesin, dan kaki-kaki gitu, Dashing ini sebenarnya masuknya ke SUV medium ya, kayak Mazda CX-5, Honda CR-V, Hyundai Tucson, dan sejenisnya gitulah. Tapi harganya malah mepet atau bahkan lebih murah dibanding kebanyakan SUV compact, kayak Honda HR-V, Hyundai Creta, Mitsubishi X-Force, dan sejenisnya gitu ya. Dashing ada dua varian, yang bawah Journey dan yang atas Inspira. 2. Pilihan warna. Dashing tersedia dalam 5 pilihan warna ya, putih, hitam, abu-abu Phantom Grey, biru muda Vanilla Blue, dan merah Bloodstone Red. 3. Eksterior berani. Tampilan luarnya Jetour Dashing ini, well, kalian entah bakal terpana karena suka banget atau bakal ada di spektrum sebaliknya ya. Yes, karena nggak kayak kebanyakan mobil sekitaran 400 jutaan yang cenderung main tampilan aman, menurut kita Dashing ini cenderung berani ya, striking, daring gitulah desainnya. Dengan tampang yang sekilas lihat bisa disama-samain kayak Lamborghini Urus. Tapi apakah itu hal buruk? Ya enggak lah. Toh kebanyakan malah bikin orang yang kita tanyain kaget ngeliat desain gini di bawah 400 juta. Apalagi dimensinya yang kerasa satu kelas di atas compact SUV ya, makin nguatin ciri itu. Oke, detail desainnya, depannya, ini bagian yang paling mencoloknya ya. Bagian atasnya dipakein lampu super sipit yang jadi DRL dan lampu seinnya Mecha Ice DRL kalau Jetour nyebutnya. Dan lampu utamanya kepisah nih, di bawahnya yang dibagi jadi dua pilah atas bawah. Yang atas ada proyektor besarnya ya, dan di setiap pilah lampunya ada tulisan Drive Your Future gini. Detail yang unik ya. Grillnya raksasa nih ya, yang nyambungin lampunya dari ujung ke ujung dan dibuat garis-garis campuran body color dan hitam ya. Agresif banget sih ini depannya. Nah, di bawahnya ada bagian bumper hitam doff buat munculin kesan SUV-nya ya. Detail lampu depannya, DRL-nya LED yang paling atas, lampu besarnya LED proyektor yang di bawahnya plus tambahan dari multi reflektor yang bawahnya lagi. Ini lebar banget ya sorotan lampu utamanya dia. Dan lampu jauhnya dari proyektor yang atas tadi ya. Lampu seinnya LED yang gantiin DRL-nya. Nah, ada cornering light juga ya yang bakal nyalain sisi luar lampu yang paling bawah. Ini kalau nyalain lampu sein kanan atau belokin setir ke kanan, dia bakal nyalain lampu kanan buat terangin jalan sebelah kanan pas mau belok. Dan kalau nyalain sein kiri atau belok kiri, bakal nyalain lampu yang kiri ya. Nice lah. Sampingnya, tadinya kita kira ini bakal jadi bagian yang just like another crossover gitu ya. Ternyata malah enggak. Lekukan tajam-tajamnya masih kelihatan banget ya, nerusin dari depan. Dan paling unik menurut kita ada di list chrome jendelanya. Nggak cuma garis di bawah doang, tapi atas dan bawah yang ketemu di bagian belakang. Dan yang ujung atas gede banget ya. Nice sih ini. Apalagi pilar A, B-nya juga piano black kayak mobil mahal. Velgnya 19 inci dual tone gini buat yang varian Inspira dan pakai ban 235 55R19. Sedangkan varian Journey pakai velg 18 inci ya. Yang unik lagi, handle
pintunya pakai model yang flush alias rata gini ketika lagi terkunci. Dan kalau kuncinya kita buka, handle-nya bakal nongol secara elektrik. Dan ini kalau kita deketin mobilnya pun si handle-nya bakal nongol ya. Ini jarang banget sih di mobil 400 juta kurang. Sekali lagi nambah kesan mahal jadinya. Spionnya bertengger di pintu dan cladding plastik hitamnya juga unik nih. Yang di fender dibuat agak mengotak dan terputus. Dan yang di bawah pintu kayak dikasih motif garis-garis miring gitu ya. Oke, belakangnya. Ini salah satu contoh mobil yang depannya menarik dan belakangnya juga nggak dibiarin biasa aja ya. Bentuk tajam-tajam carryover dari depan dan sampingnya masih kelihatan jelas. Dan sentuhan uniknya juga banyak ya. Dari lampu high mount stop lampnya yang dibuat 6 bilah terpisah-pisah gini. Keren ya. Dan lampu utamanya tajam banget ya, kayak ngebentuk huruf Y. Tapi lebih keren lagi, dalamnya dibuat kayak motif checkered flag gitu. Dan makin kelihatan lagi pas lampunya nyala ya. Nice sih ini. Bagian bawahnya pun di yang panel hitam doff dibuat agresif banget ya. Yang bentuknya ala diffuser super besar gini. Oke sih ya ini. Dan gak ada aksen knalpot palsu-palsuan ya, yang kita seneng. Knalpotnya ngumpet manis ngadep bawah. Dual muffler tuh ya, kiri dan kanan. Mantap. Detail lampu belakangnya, lampu malam LED termasuk si motif checkered flag tadi, lampu remnya LED dengan high mount stop lamp LED yang unik tadi, lampu sennya LED sequential, nice ya, lampu mundurnya LED, dan ada fog lamp belakang LED yang posisinya di bawah ya. Oh, dan lampu nomor platnya juga LED, nice. 4. Interior terlihat mewah. Kalau luarnya kelihatan nyeleneh, dalamnya dashing ini nggak bisa disangkal kelihatan mewah sih ya. Sama sekali nggak kelihatan kayak mobil yang nggak nyampe 400 juta harganya. Bahkan dibanding mobil Cina seharga kayak Omoda 5 atau Wuling Almas pun, si dashing ini somehow bisa ngasih kesan lebih mewah ya. Nice lah. Ada beberapa sentuhan unik juga ya. Kayak kalau kita buka sun visornya misalnya, lampu kacanya bentuknya unik kayak gini ya. Baru pertama kali lihat nih kita. Di dashboard sebelah kirinya dikasih motif-motif gini di lapisan kulitnya. Di pintu depannya, di bagian holder dompet sini dikasih lapisan kulit yang ada magnetnya gini, yang kelihatan unik banget. Dan di setiap bagian atas kisi ventilasi AC-nya ada motif-motif kayak gini. Unik ya. Oke, detailnya. Dashboardnya pakai desain yang fokusin garis horizontal gini. Bagian atasnya dipakein lapis kulit yang ada jahitan merah panjang nih di bawahnya. Desain ventilasi AC kiri kanannya seakan dibuat nyatu sama garis super panjang ini ya, yang ada merahnya juga di tengahnya. Dan ini dipotong sama panel head unit dan instrument cluster yang masing-masingnya 10,25 inci ini ya. Nah, di bawahnya dikasih lapisan kulit lagi yang bahkan jahitannya double nih, atas bawah. Dan bawahnya lagi ada panel ala-ala metal gitu ya. Dan yang unik, di bagian tengahnya ada 3 ventilasi AC. Nice ya ini. Panel konsol tengahnya desainnya lebar banget ya, dan dikasih bahan bermotif unik gini. Dan shifter elektroniknya juga kelihatan premium ya. Sekali lagi, kayak mobil yang biasanya harganya lebih mahal ya. Desain setirnya juga kalau lihat kontrolnya sekilas mirip punya di Mercy dulu ya, tapi ini flat bottom bentuk setirnya. Dan pelapis pinggirnya pun kombinasi kulit biasa dan perforated gini ya. Mantap. Joknya ini keren sih ya. Jok depannya pakai model yang headrest terintegrasi gini, tapi bentuknya ala bucket seat yang biasa ada di mobil lebih mewah dan sporty gitu. Asik sih ya. Bahannya dilapis kulit sintetis dan ada jahitan-jahitan merahnya ya. Oke lah. Dan ini jok belakangnya. Nggak sesporty jok depannya, tapi masih oke juga nih. Motifnya masih mirip yang depan, masih ada jahitan merah juga, dan headrest kiri kanannya juga pakai model besar gini ya. Ada panoramic sunroof ya, atau Jetour nyebutnya panoramic skyroof. Raksasa nih ya, ukurannya 75 inci. Sekali lagi jauh lebih besar dibanding panoramic roof atau bahkan sunroof di kebanyakan kompetitor seharga ini. Pintunya, ini aja bentuknya unik ya, jadi nggak kelihatan polosan banget. Atasnya bahannya plastik, tapi bermotif gini buat nyamain bagian paling ujung atasnya dashboard. Bawahnya, bahan bermotif yang sama kayak yang dipakai di konsol tengahnya. Nah, bawahnya baru deh berlapis kulit besar dengan jahitan merah yang lanjut ke bagian sandaran tangannya, yang ada kayak tali magnet merah tadi ya. Oh, dan buat kontrol jendelanya aja dipakein ala-ala metal dan dikelilingin piano black. Bawahnya baru deh plastik. Nice ya ini. Dan pintu belakangnya pun bahan dan bentuknya mirip ya. Paling yang bedain cuma nggak ada si tali magnet merah kayak yang di depan aja tadi ya. Lebih asik lagi kalau di malam hari ya. Ada ambient lightnya ya di dashboard, pintu, dan di konsol tengah. Warnanya bisa dipilih dari 8 warna yang beda. Bisa dibikin kayak bernapas juga atau ganti-ganti warna sendiri. Mantap! Detail lainnya di dalam, pedal gasnya pakai yang model tertanam di lantai atau organ pedal gini, dan kedua pedalnya pun dipakein bahan ala-ala metal ya. Nice. Lampu kabinnya di depan ada langsung 4 titik gini ya, LED, dan di belakang ada 2 lagi LED, masing-masing satu di kiri dan kanan. Pegangan tangan plafon di depan ada sisi penumpang aja, di driver nggak ada. Dan yang di belakang kiri kanan tetap pakai model lipat gini, dan masing-masing ada tambahan gantungan baju di pilar B-nya ya.
Sun visornya di bagian dalam kiri dan kanan sama-sama ada card holdernya, dan di kiri kanan juga sama-sama ada kaca yang bisa ditutup buka, dan khusus varian Inspira ada lampu unik kayak tadi ya. Kalau kita mau masuk mobil, di tapakan kakinya ada tulisan Jet Tour gini. Spion tengahnya day and night manual, jadi kalau silau tinggal dicetekin aja. Dan di jok belakang pun dapat ventilasi AC gini ya di tengahnya, yang anginnya tentunya ikut dari depan. Tapi gimana rasanya duduk di dalam sini? 5. Konfigurasi jok. Oke, buat masuk ke depan, pintunya termasuk berat banget ya. Nice ini, feel bukanya dapat banget premium feel-nya ya. Bukannya lebar. Nah, yang kita seneng, ini pintunya nge-cover sampai bagian paling bawah. Jadi kalau luarnya kena ciprat-cipratan kotor gitu, bagian dalamnya bakal tetap aman dan kaki kita jadi nggak kepeperan kotor ya. Buat napak ke dalamnya cukup tinggi ya, mirip-mirip SUV medium gitulah. Nah, posisi duduk by defaultnya termasuk tinggi banget ya. Buat kita yang tingginya 173 cm sih ngerasa agak ketinggian. Jadinya feel-nya kepala kita kayak terlalu dekat sama plafon. Tapi positifnya, di posisi ini emang visibilitas ke depannya jadi bagus ya. Apalagi karena lekukan kapasin yang tajam itu, jadi kelihatan jelas banget. Visibilitas ke samping cukup oke karena spionnya di pintu. So, menurut kita sih bakal lebih ergonomis kalau posisi duduknya sedikit lebih rendah. Meski ini masih jelas lebih oke lah dibanding di SUV leather frame gitu ya. Pengaturan joknya yang driver elektrik 6 arah, jadi ketinggiannya bisa diatur naik turun tapi nggak bisa tilt depannya. Dan ada pengaturan lumbar 4 arah juga ya, not bad. Dan yang penumpang depan juga elektrik tapi 4 arah, alias nggak bisa dinaik turunin ketinggiannya. Headrestnya yang modelnya fix gini, tapi bukan fix kayak model jok murah gitu ya. Lebih kayak jok-jok yang lebih sporty lah. Kalau kepala kita pengen sandaran sambil nyetir, udah enak sih, cukup maju. Jadi kepala kita nggak bakal ngedanga. Dan headroomnya cukup aman ya. Meski tadi kita bilang posisi kita kayak kerasa cukup dekat sama plafon ya, tapi emang feel leganya lebih dapet kalau pas sunshade-nya lagi dibuka. Jadi atasnya kaca semua gini. Buat sandaran tangan di tengah udah dilapis kulit jadi empuk, udah cukup panjang juga. Jadi tangan kita bisa sandaran sambil pegang setir gini ya. Yang di pintu juga udah dilapis kulit jadi empuk juga. Dan enaknya yang di pinggir konsol tengah sini juga dilapis kulit nih, nggak tebel sih dan kecil aja. Tapi minimal pas paha kita sandaran itu nggak langsung ketemu plastik ya. Seat beltnya bisa diatur naik turun, setirnya selain tilt bisa teleskopik juga. Dan buat sandaran kaki kiri driver ada gundukan tanpa pad plastik ya. Sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya juga masih berat nih, nice ya feel-nya emang. Dan bukannya termasuk lebar ya. Dan meskipun atapnya sedikit turun, tapi aman sih, kepala kita nggak perlu nunduk sama sekali pas masuk. Oke, posisi duduk di belakang sini lebih tinggi dibanding di depannya. Jarak dari lantai kedudukannya cukup jauh, paha kita ke topangnya cukup oke. Nggak sampai sempurna sih, masih agak naik tuh ya sudut paha kita. Tapi cukup oke lah, apalagi kalau yang tingginya di bawah 170 cm dan kakinya diselonjorin ke depan. Joknya nggak bisa digeser maju mundur, tapi ruang kakinya jelas aman banget ya. Ini jelas salah satu kelebihan ukuran SUV gede gini dibanding mayoritas di harganya yang cuma dapat SUV compact kayak HR-V atau kereta gitu ya. Ruang gerak sepatunya juga aman banget. Headrestnya adjustable di ketiga sisinya, jadi masih bisa bersandar dengan nyaman gini. Nah enaknya, sudut sandarannya juga ada dua posisi ya, yang lebih rebah dan yang lebih tegak gini. Kalau dibuat lebih tegak, ini misalnya kita mau sambil buka laptop gitu ya, ruang kepalanya masih aman nih. Dan kalau dibuat lebih rebah, nggak sampai tiduran sih jelas, tapi ini udah lebih rileks lah buat jalan jauh juga. Ruang kepala juga aman dan lihat ke atas, langsung lihat kaca raksasa panoramic roof-nya, jadi feel-nya lebih lega. Buat sandaran tangan di pintu dilapis kulit jadi empuk, dan yang di tengah ada armrest kayak gini, empuk juga ya. Oke, kalau kita mau duduk bertiga, melangkahnya gampang banget ya, lantainya rata dan ruangnya masih lega juga. Kaki kita bisa tetap di tengah gini atau bisa agak ke pinggir juga. Dudukan di tengahnya cuma sedikit lebih tinggi dibanding kiri kanannya dan sedikit lebih keras. Nah, sandarannya ini jelas lebih maju dan lebih keras ya karena ada armrestnya tadi. Tapi enaknya kepala kita nggak bakal ngedanga karena ada headrest tengahnya, dan ruang kepala di tengah sini juga masih aman, malah langsung di bawah kaca ya. Dan seat beltnya di tengah sini juga 3 titik. 6. Detail fitur. Fitur dashing termasuk cukup oke, apalagi dibanding kebanyakan SUV kompleks harga gitu. Paling oke si panoramic sunroof ini, atau Jetro nyebutnya panoramic skyroof sebesar 75 inci. Gede banget sih ya buat di kelas ini, dan gak kayak di HR-V gitu misalnya, ini buka tutupnya full elektrik ya, dan termasuk bisa buka kacanya juga. Nice lah ya. Yang biasanya di kelas ini gak ada juga, bagasinya elektrik. Dan kedua jok depan juga elektrik ya. Paling unik ini kuncinya. Ini gak cuma bentuk kuncinya unik ya, tapi per mobil langsung dapat 2 kunci gini yang warnanya beda ya. Satu abu-abu, satu biru muda gini. Isinya sama ya, ada tombol lock, unlock, remote start, dan buka bagasi. Dan ini masing-masing ada lampunya ya tiap kali kita pencet. Yang abu-abu kalau kita klik tombol apapun bakal nyala lampu biru gini. Nice ya. Dan yang biru kalau kita klik nyala lampu warna merah. Unik ya, sampai dikasih 2 kunci yang beda warna gini. Ini tentu ada passive keyless entry-nya ya. Jadi kalau mobilnya kita kunci, remote-nya dikantongin, deketin mobilnya dan klik tombol di handle pintu driver sini, handle-nya bakal keluar
keluar, kuncinya kebuka, dan spionnya ikut kebuka juga. Buat kunci lagi tinggal klik tombol ini lagi aja ya. Handle-nya juga bakal masuk lagi dan spionnya ketutup lagi. Nah, si spion lipat otomatis ini bisa dimati nyalain dari head unit ya. Dan kalau kita mau lipat secara manual si spionnya, bisa klik yang di settings ini di head unitnya ya. Sedangkan buat pengaturan spionnya, pakai tombol fisikal di sebelah sini. Lanjut, ada approach unlock juga ya. Jadi kalau mobilnya kita deketin sambil bawa remote-nya, nanti otomatis kuncinya bakal kebuka sendiri. Enak nih ya, nggak usah klik apa-apa tuh. Handle dan spionnya langsung kebuka dan mobilnya bisa langsung dibuka. Dan kalau di tempat gelap ada courtesy mode nih. Jadi kalau kita deketin mobilnya, pertama mobilnya bakal otomatis nyalain lampu kecil gini buat nyambut kita. Dan pas lebih deket lagi, otomatis kuncinya bakal kebuka. Dan lihat tuh, dari spionnya bakal mancarin logo Jetour gini ke bawah ya. Nice ya ini, sentuhan yang jarang banget buat mobil harga segini. Dan ada walkway lock juga ya. Jadi kalau mesin mobilnya udah dimatiin, kita keluar, tutup pintu dan jauhin mobilnya sambil bawa kuncinya. Mobilnya otomatis bakal ngunci sendiri ya. Mantap. Eits, masih ada lagi fungsi kuncinya. Kalau kita klik dan tahan tombol unlock-nya dari luar, semua jendelanya bakal otomatis terbuka. Ini kalau kita mau buang panas dari dalam mobilnya sebelum kita masuk mobil ya. Dan kalau kita klik lock lagi, otomatis semua jendelanya bakal ketutup. Dan ada tombol remote start ini. Jadi kalau mobil udah kita kunci, kita tinggal klik dan tahan tombol ini beberapa detik dari luar mobil ya. Dan mesin mobilnya bakal nyala. Ini fungsinya buat panasin dulu mesin mobil dan dinginin kabinnya sebelum kita masuk ya. Tentunya buat masuk kita tetap butuh kuncinya, jadi nggak sembarang orang bisa masuk ke dalam ya. Dan kalau udah di dalam, jadi langsung adem ya kabinnya. Dan kita tinggal injek pedal rem dan bisa langsung jalan deh. Kalau kita nggak jadi masuk mobil setelah kita remote start, bisa tahan tombol remote startnya lagi dari luar atau tunggu 10 menit, nanti mesinnya bakal mati sendiri ya. Dan tentunya ada tombol start stop mesin ini buat nyalain mesinnya seperti biasa. Lanjut, inputnya, di depan ada wireless charger buat yang HP-nya Qi compatible. Dan kerennya ini sampai 50 watt ya buat yang compatible. Nice ya. Dan ada lubang ventilasinya ya buat mencegah overheat. Di balik laci depan sini ada satu power outlet 12 volt dan 2 USB port Type A. Dan di belakang ada satu USB port Type A plus satu Type C ya buat ngecharge lebih cepat. Di balik laci konsol tengahnya ada bypass AC nih, yang kalau dibuka bisa bikin lacinya jadi adem ya. Bisa lah buat ngademin minuman gitu. Lampunya otomatis ya, dan ada pengaturan ketinggian sorotan lampunya juga. Dan varian Inspira dapat wiper otomatis. Nice, yang ini masih cukup jarang ya, di harga 400 juta ke bawah. Dan tentunya ada wiper belakang juga ya. Rem parkirnya elektrik, tarik buat aktifin atau klik sambil injek pedal rem buat nonaktifin. Tentunya ini otomatis aktif kalau kita masukin ke gigi P dan otomatis nonaktif kalau kita keluar dari gigi P pas sudah pakai seat belt ya. Dan ada brake hold juga yang bisa nahan rem mobilnya pas kita berhenti biar kita nggak pegel terus-terusan injak pedal remnya. Jendelanya, keempat jendelanya auto up down ya, jadi tinggal klik sekali buat full turun dan angkat sekali buat full naik di keempat jendelanya. Nice ya. AC-nya manual ya, tapi aturnya pakai tombol kapasitif di bawah sini. Atau bisa juga langsung kita kontrol dari head unit ya. Tapi enakan pakai tombol dedicated di bawah sini sih pasti. Ada defogger kaca belakang dan defroster kaca depan. Dan tentunya ada buat aren angin ke kaki dan ke atas ya. Dan ada settings buat ngalirin kipas sebentar buat bersihin jalur AC setelah mesinnya dimatiin. Ada juga buat otomatis kecilin volume pas terdeteksi ada telepon yang tersambung via Bluetooth. Dan ada juga yang buat menghindari langsung nyembur udara ke muka pas baru dinyalain, biar terhindar seandainya udaranya terlalu panas ya. Enaknya ada ventilasi juga buat penumpang belakang kayak gini. Dan ada filter CN95 ya. Nice lah. Setirnya yang sebelah kanan ada tombol buat atur volume, track, teleponi, dan voice command-nya. Dan yang unik, yang tulisan mode ini bisa kita ganti fungsinya nih dari head unit. Bisa buat atur source media atau buat buka kamera 360 derajatnya ya. Yang sebelah kiri ada buat atur instrumen cluster dan ada buat cruise control ya. Ada pedal shift juga ya buat ganti gigi secara manual. Oke, dua layar yang di depan sini, head unit dan instrumen cluster yang masing-masingnya 10,25 inci. Nih, instrumen clusternya dulu ya. Ini buat kontrolnya pakai tombol di setir kiri yang gambar home ini, tanda panah atas bawah yang di sebelah kanan, dan yang tulisan OK ini. Temanya ada dua ya yang bisa dipilih dari head unit sini. Satu yang bulat-bulat gini, dan satu lagi yang nggak ada bulat-bulatnya. Oke, menu yang bisa diganti yang di tengah sini ya. Ini kalau kita di menu utama, kita langsung pakai tanda panah yang atas bawah, nanti bisa scroll. Bisa ke TPMS atau pengukur tekanan ban, info trip meter yang bisa kita reset manual, info trip meter yang bakal ke-reset sendiri tiap kita baru nyalain mobil lagi, ada sisa jarak berkendara dan konsumsi BBM real time, dan indikator blind spotnya ya. Nah, kalau kita klik yang gambar home atau back ini, bisa masuk ke menu general yang ada beberapa menu lagi ya. Ada layar media, layar pengingat servis, dan yang bisa ngasih layar indikator error, dan ada layar settings. Di settings ini warm prompt ini buat ngasih alarm kalau udah berkendara setelah sekian lama, alarm buat ngasih peringatan kalau udah lewatin batas kecepatan tertentu, light set buat atur brightness instrument cluster, volume set buat atur volumenya, dan ada buat reset trip meter, dan ada buat reset two factor ya.
Head unit ya, ini selain bisa kontrol pakai layar sentuh langsung kayak biasa, bisa manfaatin juga knob ini ya di konsol tengah. Putar knobnya buat atur volume, geser kiri kanan atas bawah, dan klik buat geser-geser menu di layar utama head unitnya ya. Dan di sekitarnya ada 4 shortcut tombol kapasitif. Oke, ini menu utamanya. Dia ada 3 widget besar gitu ya. Kalau kita swipe down dari atas bisa akses quick control kayak ganti mode berkendara, atur volume, brightness, buka tutup bagasi, buka kamera 360 dan lain-lain ya. Di sebelah kanan juga ada shortcut ya buat langsung buka Apple CarPlay dan Android Auto, buat atur AC, buat buka aplikasi dan balik ke interface awal. Lanjut ya, ada wireless Apple CarPlay dan Android Auto ya. Jadi kita bisa sambungin HP kita tanpa kabel dan nanti bakal nampilin interface yang lebih familiar kayak gini. Ini kita bisa buka aplikasi kayak Apple Music, Spotify, Google Maps, Waze dan lain-lainnya. Menu lengkapnya ada buku manual yang bisa langsung dibaca di sini. Media center ini buat buka media ya dari radio, hard disk internal, USB port dan Bluetooth. Settings ya, ini ada settings Wi-Fi, Bluetooth, suara yang ada buat atur volume compensation with speed change yang bisa bikin volumenya makin keras kalau kita jalan makin kenceng dan sebaliknya. Ada buat atur voice command, ada buat ganti tema instrumen cluster tadi dan bisa ganti bahasa Indonesia tuh ya. Lanjut, bisa buka AC dari sini dan vehicle settings ini settings mobilnya. Pertama, di menu tailgate ini bisa buka tutup bagasi dan atur ketinggian kebukanya ya. Di menu rear view mirror bisa atur lipat spion otomatis dan lipat atau buka spionnya. Di menu Windows bisa buka tutup semua jendela langsung dan buka tutup sunshade plus sunroofnya ya. Dan di menu drive bisa ganti mode berkendara plus ganti bobot setirnya. Nah, di menu exterior lamp bisa atur volume home dan one touch turn signal mau langsung berkedip berapa kali. Di menu ambient light bisa atur full ambient lighting di kabinnya. Di menu driver assistance bisa atur fitur kayak blind spot gitu yang bakal kita jelasin di nomor habis ini ya. Dan di menu vehicle settings bisa atur auto lock, auto unlock, courtesy mode yang bisa buat nyambut kita tadi. Kalau kita kunci mobil cuma ada kedipan doang atau plus bunyi klakson, ada buat atur tombol bintang di setir tadi. Terus bisa atur si handle pintunya mau kebuka berapa lama. Bisa juga set si handle-nya mau kebuka sendiri atau enggak. Dan bisa atur fungsi tombol di belakang kontrol jendela masing-masing gitu ya, yang bakal kita jelasin habis ini. Oke, si dashing ini ada fitur voice command atau perintah suara ya. Jadi kita bisa klik tombol ini atau tinggal ngomong hello Jetour dan tinggal kita suruh kayak gini. Hello Jetour. Here. Open window. All right. Hello Jetour. Please continue. Open all windows. Okay. I am listening. Open sunshade. All right. Hello Jetour. I am listening. Open sunroof. Okay. Hello Jetour. I am listening. Open trunk. Okay. Set the fan speed to level 6. The AC airflow rate has been tuned to 6. Dan keren ya, ini bisa kita ganti ke bahasa Indonesia juga ya kalau klik yang di head unit sini. Saya datang. Buka jendela. Oke. Silakan lanjutkan. Buka bagasi. Oke. Nah, yang paling unik, pakai tombol yang di belakang kontrol jendela tadi, kita bisa ngelakuin perintah suara dari posisi penumpang depan atau penumpang belakang juga ya. Here. Open window. Okay. Dan kontrolnya bisa langsung spesifik buat sisi itu. I am listening. Close window. Atau bisa juga misalnya si penumpang belakang mau ubah temperatur, tinggal minta tolong aja sama voice command-nya. Please continue. Set the fan speed to level 6. The AC airflow rate has been tuned to 6. Unik ya. Satu lagi, gimana seandainya baterai remote kuncinya habis sampai mobilnya nggak bisa dibuka, tinggal keluarin si anak kunci ini aja dari remote-nya. Terus kita ke sisi driver, kita dorong nih handle pintunya sampai kelihatan ada lubang anak kuncinya. Nah, kita masukin si kuncinya dan kita puter. Nanti mobilnya bakal kebuka. Dan kita tinggal taruh si remote tadi di posisi sini dan mobilnya bisa dinyalain lagi deh. Gimana? Not bad ya fitur-fiturnya. 7. Detail safety. Safety-nya Jetour Dashing ini termasuk cukup lengkap ya. ADAS-nya sayangnya nggak termasuk yang advance ya, yang kayak rem otomatis atau adaptive cruise gitu nggak ada. Tapi ada versi standarnya ya, yang manfaatin 2 radar yang sembunyi di balik bumper kiri kanan belakang sini. Pertama, ada blind spot detection. Ini bisa deteksi kalau ada objek di titik buta 3/4 kiri atau kanan belakang, dan nanti bakal nyalain indikator di spion ini plus ngasih peringatan visual di instrumen cluster. Kalau kita ngasih sein ke arah situ, nanti indikator di spionnya bakal berkedip sekaligus ngasih bunyi peringatannya.
Ada juga rear cross traffic alert. Ini kalau kita lagi mundur dan ada objek mendekat dari belakang, kiri atau kanan, nanti bakal dikasih peringatan tanda panah di head unit dan indikator di spion sisi yang dideketin objek tadi juga bakal nyala ya. Dan ada door open warning ya. Jadi kalau kita berhenti dan mau buka pintu tapi ada objek mendekat dari belakang, kanan atau kiri, indikator di spionnya bakal nyala. Jadinya kita bisa lebih hati-hati kalau mau buka pintunya ya. Oke, di luar itu fitur safety standarnya lengkap lah ya. Remnya, rem depan cakram ventilasi dan rem belakangnya cakram. Sistem rem ABS, EBD dan brake assist juga lengkap ya. Ada traction control dan stability control juga yang bisa dimatiin pakai tombol di kanan sini. Ada hill hold control. Ini kalau kita berhenti di tanjakan, remnya bakal ditahan beberapa saat pas kaki kita mau pindah dari pedal rem ke pedal gas biar mobilnya nggak merosot dulu sebelum kita jalan lagi ya. Dan ada hill descent control yang bisa jalanin mobilnya otomatis secara sangat pelan di turunan curam biar kita bisa lebih fokus sama nyetirnya. Airbagnya ada 6, 2 di depan, 2 airbag samping ada di samping jok depan, dan 2 airbag pilar yang memanjang. Sensor parkirnya, di belakang ada 4 titik yang terintegrasi dan di depan nggak ada ya. Ini ada indikatornya di head unit dan di instrumen cluster juga. Kameranya ada 1 di depan, 1 di bawah masing-masing spion, dan 1 lagi di belakang. Dan bakal ngebentuk gambar 360 derajat sekeliling mobilnya gini ya. Ini garisnya bisa belok-belok kalau setirnya kita puter, angle-nya juga ada banyak, dan ada mode 360 derajat yang bisa kita puter-puter gini ya mobilnya. Nah, Jetour nyebut sistem ini kamera 540 derajat, karena selain bisa ngelihat sekeliling mobil, bisa juga ngelihat bagian bawah mobilnya. Tapi ini bukan karena ada kamera di bawah mobil loh ya. Jadi dia bakal mengingat gambar di sekeliling mobilnya, dan begitu kita jalan, gambar yang udah diingat tadi bakal diproyeksikan ke bawah mobilnya. Jadi seakan-akan kita bisa ngeliat bagian bawah mobilnya juga tuh. Dan si level transparansi mobilnya juga bisa diatur. Keren sih ya ini. Nice lah. Yang lebih standar ada dudukan ISOFIX buat kedua jok belakang. Oh, dan yang keren, dashing ini pakai 75% high strength steel ya di seluruh bodinya. So harusnya bakal lebih rigid dan kuat seandainya terjadi tabrakan sekalipun. 8. Bagasi dan storage. Bagasinya dashing elektrik ya, bukannya bisa pakai tombol di remote sini, ditahan aja, tutupnya juga bisa tentunya. Nah kalau buka dari dalam, langsung dari head unitnya ya, kita klik dan tahan tulisan yang open ini. Dan bisa kita atur juga ya, mau set seberapa tinggi bukanya. Dan tentunya nyambung sama passive keyless entry-nya. Jadi kalau mobil kita kunci, remote-nya tinggal dikantongin, deketin pintunya dan klik satu-satunya tombol di bawah sini dan bagasinya bakal kebuka. Dan semua pintu lain masih tetap terkunci ya. Nah ini bagasinya dashing, 486 liter ya kapasitasnya. Jelas lebih besar dibanding setiap SUV compact yang seharga ini ya. Dibanding Omoda 5, Almas, dan X55 juga dari kapasitasnya sih lebih besar si dashing ini. Bibirnya termasuk lebar dan rata, masukin barang besar harusnya nggak bakal masalah ya. Jarak bibirnya dari tanah termasuk tinggi ya KC SUV gini. So masukin barang berat bakal lebih PR pasti. Tapi enaknya bibirnya full rata ya sama lantainya. Jadi kalau mau keluarin barang bisa langsung ditarik aja. Nah ini kapasitasnya masih bisa digedein lagi ya. Jadi lantai bagasinya masih bisa diturunin. Tuh ada 2 level ya. Nah kalau diturunin bikin ruang bagasinya jadi lebih tinggi nih. Seandainya kita mau masukin barang yang sedikit lebih tinggi ya. Tapi tentunya lantainya jadi nggak rata sama bibirnya. Kalau mau ratain ya tinggal kita naikin lagi. Tapi kapasitasnya jadi nggak setinggi tadi. Oke, detailnya di sebelah kiri sini ada lampu LED-nya. Di sebelahnya ada tulisan bobot maksimal di lantai bagasinya 70 kg ya. Ada buat net juga dan bawahnya ada lubang gini. Yang sebelah kanan sama ya, ada lampunya juga, warning 70 kg tadi juga, dan buat net dan ada lubangnya. Oh, di handle atas sini ada hook kecil nih. Ini mungkin kalau kita pengen gantung sesuatu pas pintunya lagi dibuka kali ya. Ada parcel shelf-nya nih. Ini kalau kita buka, enaknya barangnya ditaruh di dalam, jadi nggak bisa diintip dari luar ya. Kalau mau masukin barang lebih tinggi bisa tinggal dibuka aja, atau kalau mau masukin barang lebih besar bisa dilepas si parcel shelf-nya. Dan karena tadi lantainya ada 2 level, kita bisa naruh di bawah lantainya nih. Nggak ada dudukan khususnya sih, tapi bisa tuh ya ditaruh di situ. Oke, di bawah lantainya enak nih, lantainya bisa ketahan gini tanpa kita pegangin ya. Ada segitiga merah plus toolkit termasuk dongkrak itu ya. Dan di bawah covernya ini masih ada lagi ban serep space saver ya modelnya. Nah, kalau mau losin kapasitas bagasi, jok belakang bisa dilipat pakai konfigurasi 60/40. Pakai tuas di pinggir sini ya. Kalau yang kanan dilipat, kita bisa masukin barang lebih panjang sambil tetap duduk berdua di belakang. Dan kalau yang kiri dilipat juga, kapasitas bagasinya jadi jauh lebih luas ya. Dan lantainya rata nih, jadi kalau mau geser barang ke depan, bisa tinggal didorong aja. Dan bisa juga masukin barang yang besar dan panjang kayak kasur gitu. Buat tutupnya ada handle-nya kalau mau tutup manual, atau tinggal klik tombol ini aja. Dan ini sisa storage di dalam kabin.
9. Mesin dan transmisi. Jetour Dashing pakai mesin 1500cc dengan turbocharger ya. Tenaganya 154 HP atau 156 PS dan torsinya 230 Nm. Nah, kalau dibanding sama SUV Jepangan yang seharga kayak HR-V SI, Mitsubishi X-Force, Suzuki Grand Vitara gitu-gitu, atau yang Korea kayak Hyundai Creta dan Kia Seltos yang non-turbo, tenaga dan torsinya Dashing ini jauh di atasnya ya. Kalau dibanding sama Moda 5Z dan RZ mirip-mirip lah. Kalau dibanding Almas RS, tenaganya Dashing masih sedikit di atasnya. Dan kalau dibanding X55 si Dashing ini masih di bawahnya ya. Tapi cukup oke lah buat harga di bawah 400 juta. Transmisinya otomatis dual clutch 6 percepatan, pakai kopling basah atau wet clutch ya. Tuasnya pakai shifter elektronik. Cara pakainya injak pedal rem, klik tombol unlock transmisi di kanannya ini, dan geser ke bawah yang jauh buat masukin ke D, geser ke atas yang jauh buat masukin ke R atau mundur. Kalau dikebawain sedikit-sedikit bisa masuk ke N dulu, nanti baru ke D lagi. Dan kalau udah mau parkir tinggal klik yang P ini aja. Dari D bisa geser ke M juga buat ganti gigi manual atau bisa pakai pedal shift di belakang setir ini ya. Ada 2 mode berkendara yang bisa dipilih di head unit, ada Eco dan Sport ya. Nah, kita cuma ngabisin waktu sangat sebentar sama si Dashing ini. So, kita nggak bisa ngasih full impresi berkendara harian ya. Dan konsumsi BBM-nya juga kita nggak bisa kasih. Tapi yang jelas, karakternya mesin turbo gini emang lebih nendang di putaran tengah dan ngisi sampai ke atasnya lebih gampang ya. Tapi di kecepatan rendah, kombinasi transmisi dual clutch dan mesin turbonya emang perlu lebih sabar-sabar ya mainin kakinya. Jetour ngeklaim akselerasi 0-100 km per jam dalam 10,5 detik ya. Oh, yang menarik juga, Dashing ini udah pakai suspensi belakang independen, multilink ya. Nah, ini dibanding kebanyakan kompetitor harga segini yang masih pakai torsion beam, emang sekilas bawah goyangan si Dashing ini jadi kerasa nggak terlalu heboh ya kalau kena lubang beda ukuran di kiri dan kanan. Dan permainan kaki overallnya juga lebih anteng pas kena jalan keriting. Suspensinya sendiri nggak terasa empuk berlebihan kayak kebanyakan mobil Cina, tapi nggak terlalu keras juga kayak kebanyakan SUV compact harga segini. Dan meski setirnya kerasa terlalu ringan, tapi dia ada 2 mode bobot setir nih ya. Kalau diubah ke yang lebih sporty, bobotnya jadi kerasa lebih pas ya. Nantilah ya, kalau kita bisa bawa lebih lama, kita bakal detailin lagi rasa berkendaranya. Dan tentunya Dashing ini penggerak roda depannya. 10. Detail-detail lain. Dashing ini udah dirakit lokal ya, atau CKD, di pabriknya Handal di Pondok Ungu, Bekasi. Nice ya. Bensinnya buka KP tinggal langsung ditekan aja ya selama mobilnya nggak kekunci. Nah, ada tulisannya tuh ya, pakai bensinnya minimal beroktan RON 92 ya. Jadinya di Indonesia bisa pakai bensin kayak Pertamax, Shell Super, BB92 dan sejenisnya. Nah, garansinya yang menarik nih. 6 tahun tanpa batasan kilometer. Nice ya, tapi lebih keren lagi garansi khusus mesinnya ya, berlaku selama 10 tahun atau 1 juta kilometer. Mantap! Dan buat servis ya, dapat gratis biaya servis jasa dan spare part selama 3 tahun atau 30.000 kilometer. Berlaku buat 4 kali servis ya ini. Suka menurutkan soal Jetour Dashing ini? Silahkan sampaikan komentarnya di bawah. Klik like dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube Car Muda Indonesia supaya kalian sampai video kayak gini. See you next time.